Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, para subscriber, para penonton, juga dimanapun Anda berada, semoga teman-teman semua pada sehat selalu. Oke ya, karena ini cuacanya musim hujan ya. Bila teman-teman semua bepergian atau pergi bekerja ya, kuharap di jalan selalu hati-hati ya, karena ini baru musim hujan. Oke, teman-teman, di sini Suzuki Smash. Sepeda motor ini mengalami kondisi mati aki. Nah, bisa dilihat akinya redup, kita double starter enggak nyala. Lah. Oke, enggak kuat ya. Kemudian sepeda motor nyala bila posisi diengkol. Tetapi ada kasus yang aneh di sepeda motor ini, penyakitnya. Oke, saya kontak dulu, ini sudah on. Kita nyalakan. Oke, nah seperti ini, kedip-kedip. Oh, ini saya tekan gas ya. Oke, nah oke ya. Nah, sepeda motor Suzuki Smash ini banyak yang sering terjadi penyakitnya semacam ini. Ini bisa terjadi pada Suzuki Satria FU ya, juga bisa. Juga di Suzuki Smash kebanyakan juga mengalami kondisi semacam ini. Dan ada juga yang aman-aman saja walaupun akinya redup. Nah, ini ya teman-teman, biasanya ini faktor akinya kalau drop, biasanya Smash itu ada yang seperti ini. Dan juga tidak ada akinya walaupun mengandalkan pada kiprok ya, mengandalkan pada regulator ya, pada kiproknya aja motor normal, tidak bermasalah. Ada yang ingin diberi aki. Nah, semacam ini bisa faktor dari segi dari kiprok yang sudah jebol juga bisa, kiprok imitasi ya juga bisa. Tetapi ya perlu dipahami, ada juga Suzuki Smash, Titan dan lain-lain, Shogun ya, menggunakan kiprok imitasi juga ada yang tidak bermasalah walaupun tidak ada akinya. Dan ada juga menggunakan kiprok imitasi motor digas tidak mau seperti ini. Itu juga ada. Kalau ada akinya normal, motor jadi normal, tidak bermasalah. Tetapi kalau tidak ada akinya, ada juga yang bermasalah seperti ini, harus minta diberi aki. Itulah kelebihan dan kelemahan pada Suzuki Smash, itu ada yang semacam itu ya. Semuanya tidak sama gitu. Kalau di Suzuki biasanya ya teman-teman, kiproknya kalau bisa itu menggunakan yang original ya gitu. Kalau original biasanya tanpa aki motor normal. Tetapi kalau imitasi biasanya terkadang ada yang semacam ini digas tidak mau. Nah, oke ya, kendala semacam ini bisa dikatakan penyakitnya adalah di pengapian. Oke, di sini ya teman-teman, kita lihat di bagian kiprok. Oke, di sini kita lihat di bagian kiprok regulator. Oke ya, di sini kelihatan masa bodinya, masa groundnya itu putus. Biasanya masa bodinya atau masa groundnya itu putus bisa juga mengalami kondisi yang semacam ini ya, motor digas tidak mau. Nah, ini bukan penyakitnya, bukan dari karbu, tetapi kebanyakan semacam ini itu dari sepeda dari pengapian ya. Biasanya dari kiprok jebol. Ini kiproknya ini masih menggunakan bawaan. Oke ya, kita coba dulu, kita sambung groundnya. Apakah setelah kita sambung masa groundnya ini motor mau digas atau tidak ya, bisa digas secara normal atau tidak. Oke, saya sambung dulu. Kita kelupas.
Oke, kita sambung. Oke ya, di sini sudah tersambung. Kita coba kita gas. Oke, kita lihat lampunya. Oke, lampunya. Oke ya. Nah, ini pelajaran bagi kita semua ya teman-teman. Nah, faktor semacam ini ya, ada yang bermasalah seperti masa ground body ini lepas ya. Jadi ground body masa ini bila lepas, motor tidak bisa digas. Itu juga ada yang groundnya ini dilepas, dipotong, motor tidak bermasalah. Itu juga ada ya, itu banyak sekali. Nah, biasanya faktor gas yang tidak mau, posisi mesin nyala, digas tidak mau, itu faktor biasanya kalau tidak kiprok jebol, itu bisa dari kiprok yang metasi. Ya, kalau di Suzuki Smash kalau menggunakan metasi biasanya tanpa aki motor tidak mau jalan. Walaupun sepeda motor bisa dinyalakan tetapi digas tidak mau. Itulah ada penyakit yang semacam itu. Dan juga ada masa ground bodinya dilepas seperti ini, motor tidak bisa jalan. Walaupun posisi motor nyala, digas motor langsung motor tidak mati tetapi motor tidak bisa jalan ya, seperti kabelator yang tersumbat atau bensin yang tidak lancar ya. Tetapi di sini penyakitnya adalah di jalur pengapian kelistrikan dari kiprok menuju ke CDI ya, karena motor ini sudah DC menggunakan pengapian dari kiprok dan aki. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Kalau teman-teman mengalami kasus yang semacam ini, bisa dicoba ya teman-teman. Kalau seperti ini loh, itu bisa dicoba ya. Cek di bagian kabel masa bodinya atau masa groundnya, apakah putus atau tidak. Kalau tidak putus, cek pada kiproknya. Kalau akinya mati, tiba-tiba motor tidak mau digas, cek di bagian kiprok, apakah kiproknya yang mengalami kondisi jebol, apakah kiproknya yang mengalami kondisi metasi. Nah, itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, nah di sini saya coba untuk melepas kiprok ini ya teman-teman. Kita ganti kiprok yang baru tanpa menggunakan ground. Apakah bisa nyala atau tidak? Oke, kita coba, kita lepas. Sangat Oke, ini sudah saya lepas ya. Saya ambilkan kiprok dulu. Oke, ini saya menggunakan kiprok original bekas Satria FU ya. Saya coba dulu. Oke, kita nyalakan kunci kontak. Nah, oke. Sama aja ya teman-teman. Nah, sama aja. Nah, berarti motor ini harus menggunakan ground ya. Di bagian kiprok ini harus kita menggunakan ground. Kalau tidak menggunakan ground, motor ini tidak bisa nyala. Oke ya, kita coba, kita sambung lagi groundnya. Oke, kita gas. Oh, mohon maaf, ini tidak nyambung. Kita coba dulu. Kalau masih saja tidak bisa digas, saya ganti kiproknya, berarti kiproknya jebol. Kita lepas groundnya.
Oke ya. Nah, ini sama-sama original. Tetapi kenapa tidak mau kalau tidak menggunakan ground? Nah, berarti kiprok ini harus disertai jalur pengapian sepeda motor ini harus disertai tambahan ground body yang masuk ke regulator atau kiprok. Oke, kita coba dulu, kita nyalakan lagi. Ini ya. Ini tidak bisa. Kita coba kita tempelkan groundnya di sini. Apakah motor bisa digas? Tetap sama saja tidak mau. Oke ya. Kalau ini kita tempelkan groundnya, oke. Oh, walaupun ini ground, tapi tetap mengeluarkan percikan api, ya. Nah, oke ya. Penyakitnya di situ. Loh, kok bisa semacam itu? Bagaimana? Nah, biasanya kan gitu. Loh, kok bisa motor kiproknya tanpa ground body kok motor tidak bisa digas atau masih tetap mengeluarkan api? Biasanya kan gitu, penasaran kan kita, ya kan? Nah, biasanya itu ya teman-teman, entah dari sananya ya, cara si pembuatnya sendiri itu biasanya itu harus dilambari dengan jalur ground massa body untuk mendinginkan pada ini, pada kiprok ya, supaya tidak jebol, supaya awet ya, supaya kiproknya itu awet. Biasanya itu harus disertai ground massa yang kuat. Oke ya teman-teman, semoga video ini jadi manfaat bagi teman-teman semua. Apabila teman-teman semua mempunyai kasus yang semacam ini di sepeda motor Suzuki Smash, Titan maupun Satria FU, cobalah cek di bagian ground massa. Kalau ground massanya tidak apa-apa, cobalah cek di bagian kiprok. Walau di bagian kiprok ya, apakah kiproknya yang jebol? Kok akinya masih tetap nyala tapi redup, motor masih tetap tidak bisa dinyalakan. Nah, itu biasanya faktor dari kiproknya atau massa body groundnya ya. Tetapi di sini motor ini penyakitnya adalah di ground massa body ya. Nah, yang sering terjadi seperti ini biasanya ya teman-teman, di Suzuki Smash itu adalah salah satu penggunaan kiprok yang imitasi. Itu ada yang mengalami kondisi semacam itu ya, semacam ini, seperti digas tidak mau, itu biasanya. Nah, tapi di sini walaupun ini kiprok original harus tetap menggunakan ground massa body ya, untuk penguat pada kiprok supaya tidak mudah untuk jebol ya, supaya kiproknya awet gitu. Oke teman-teman, video kali ini semoga teman-teman semua bisa kita pahami sama-sama bagi si pemilik sepeda motor Suzuki Smash ya. Salam dari channel Roy Otomotif, Jalan Mbah Sunan Kudus ya, Dawe, Pasar Dawe, langsung menuju arah Colo, desanya Desa Tergo. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like juga di komen. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.